Shalom, selamat pagi jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Berjumpa lagi saat ini dalam kebaktian Jumat Agung tahun 2022. Mari saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Saya persilakan jemaat untuk mengambil waktu secara pribadi. Kita masuk dalam sikap penyembahan kepada Allah Tritunggal. Ibadah Jumat Agung ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Saya persilakan untuk duduk. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Memuji Allah, kembali kita naikkan KPPK nomor 28, Mulia. KPPK nomor 28, Mulia.
Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya akan memimpin doa pengakuan dosa. Kita satu dalam doa. Allah Maha Kasih, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Saat ini kami mengaku bahwa kami telah mengecewakan-Mu. Setiap hari kami mengkhianati-Mu, menyangkal-Mu, gagal memahami-Mu, dan menyalibkan-Mu. Kami mengkhianati-Mu ketika kami mementingkan diri sendiri dan tidak berbuat baik. Kami menyangkal-Mu ketika kami tidak membela keadilan dan kebenaran. Kami gagal memahami-Mu, Tuhan. Ketika tindakan kami bertentangan dengan ajaran firman-Mu, kami sangat menyesal. Dan kami menantikan ucapan kasih-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita yang terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita kembali memuji Allah dari KPPK nomor 183. KPPK nomor 183. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat saya persilakan untuk duduk.
Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Sebelum itu kita akan memuji Allah dari KPPK nomor 215. Kemana saja? KPPK nomor 215, kemana saja? Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat oleh hambanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di saat ini kami datang kepadamu dalam ungkapan syukur kami ketika boleh beribadah di dalam peringatan akan Jumat Agung, mengingat akan karya pengorbanan Kristus yang begitu agung dan begitu besar untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di saat ini dengan kondisi yang baik dan tenang dan aman. Dan padamu ya Allah, kami juga berdoa, memohon belas kasih-Mu bagi keamanan kota ini, kiranya Engkau yang boleh menolong dalam situasi yang ada, begitu juga para aparat keamanan yang tetap berjaga-jaga hingga saat ini. Berikanlah kekuatan, hikmat kepada mereka untuk dapat mengerjakan tugas bagian mereka dengan baik. Padamu ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk negara kami, tetap di dalam situasi pandemi, maupun juga di dalam berbagai gejolak politik yang ada. Kiranya Engkau yang boleh menolong dan menuntun para pemimpin kami, memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan hikmat yang berasal daripadamu. Ya Allah, kami juga ingin berdoa
untuk Sinode Gereja Kristus Tuhan. Di dalam rangkaian kegiatan pada sepanjang tahun ini yang akan dipersiapkan, baik untuk pertemuan majelis maupun juga untuk sidang raya dan juga beberapa agenda kegiatan yang lain. Kami sungguh berharap memohon tuntunanmu bagi Sinode Gereja Kristus Tuhan, sehingga setiap kegiatan yang ada ini dapat dijalankan dengan baik. Tolong pimpin badan pengurus Sinode dan setiap para pengurus departemen di dalam melaksanakan segala tugas dan program-program yang ada. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk gereja ini. Kami mengingat untuk Bapak Manuel Taula yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk Bapak Bima yang masih dalam proses pemulihan. Begitu juga untuk Ibu Benalia Pea yang sedang dalam proses perawatan di Makassar. Kiranya semuanya senantiasa dalam lindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu, sehingga Engkau yang berkenan memulihkan kesehatan mereka, baik melalui segala proses yang ditempuh, sehingga semuanya dapat mendukung kesehatan dari anggota jemaat di tempat ini, sehingga mereka pada waktu yang baik boleh dapat berkumpul bersama-sama dan kami beribadah di tempat ini. Inilah doa kami ya Allah. Kami sungguh memohon Engkau yang boleh menolong dan menjawab semuanya seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Ibu Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Saya persilakan kepada Pendeta Teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita mempersiapkan dengan membuka kitab Filipi, pasal yang kedua. Filipi, pasal 2, ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan membaca ayat 5, Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang ke-7, dan selanjutnya ke-6, lalu saya ke-7, dan diakhiri ayat yang ke-8. Sudah menemukan semua? Baik. Kalau sudah, saya akan membaca ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayat 5 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Mari, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita mau masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman Tuhan itu hidup. Kami tahu bahwa firman Tuhan berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, pusatkan hati kami, pikiran kami kepada firman yang hidup ini. Biarlah firman yang hidup ini bukan hanya kami dengar, tetapi dengan Roh Kudus-Mu kami mampu melaksanakannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tolong hamba-Mu yang terbatas untuk dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana agar kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, atas nama keluarga besar STT Aletheia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara, teristimewa doa-doanya agar
STT Alitia ini masih eksis. Doakan donatur-donatur. Masa pandemi tidak mudah. Dan biaya STT, biaya gereja, biaya sinode itu besar. Namun kalau kita tidak sadar bahwa ini pekerjaan Tuhan, semua orang akan pusing. Tapi biarlah kita yakini bahwa Allah adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan akan kebutuhan rumahnya, kebutuhan STT-nya, kebutuhan pribadi lepas pribadi. Kita yakin itu. Saudara-saudara, dan menjadi kerinduan kami supaya lebih banyak orang muda melalui GKT Trinity Palu ini, supaya dikirim orang-orang muda yang siap dibentuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang taat, tidak mudah. Saudara-saudara, kita hari ini memperingati hari besar Kristiani yang kedua. Yang pertama, kelahiran Yesus, Natal sudah berlalu. Dan hari ini adalah hari besar Kristiani yang kedua, kematian Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung. Saudara-saudara, tadi kita sudah membaca, dan di dalam Injil Matius pasal 22, di situ ada seorang ahli Taurat yang bertanya, mana hukum yang utama? Dan Yesus merangkum dari 10 hukum ini. Dikatakan Yesus menjawab pertanyaan ini, sekalipun mereka mau mencobai Yesus. Jadi Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama, hukum yang pertama, dan hukum yang sama dengan itu, yaitu kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Sudah berapa lama Bapak Ibu mengikuti ibadah Jumat Agung ini? Mungkin 2 kali, 5 kali, 10 kali, mungkin ada yang 30 atau lebih dari 50. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah komitmen Bapak Ibu? Apakah tekad? Apakah janji kepada Allah? Ngasar kita kepada Allah setelah mendengar firman Tuhan. Sementara saudara mendengar firman Tuhan, apa respon kita ini? Apakah tahun demi tahun yang saudara ikuti ya begitu-begitu aja? Biasa-biasa? Tidak ada perubahan? Tidak ada pembaharuan hidup? Padahal kita sudah sering kali mendengar bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia sudah mengorbankan tuntas, habis-habisan. Bahkan darahnya tercucur di atas kayu salib yang kasar. Kita sudah tahu itu, sudah hafal itu. Saudara-saudara, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Namun saudara kalau ditanya, mungkin, bagaimana Om? Kalau Om dipanggil Tuhan, Om yakin masuk surga. Aduh Pak Teguh, aduh Nep. Aduh, gimana ya? Loh kenapa? Saudara, kalau kita korek masih ada jemaat-jemaat ini yang salah di dalam hidup rohaninya. Tidak memahami akan keselamatan jiwanya.
Saudara-saudara kita Muslim kalau ditanya, Mas sampean yakin kalau dalam perjalanan ini terus kecelakaan seandainya lo, oh kok ngomong begitu Pak? Saya kalau di jalan biasa ada kesempatan kalau tidak pakai masker ngobrol tentang apa? Tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Versinya macam-macam. Dia bilang apa? Kalau dulu insya Allah, mudah-mudahan. Sekarang yakin betul. Bayangkan, mereka diajar begitu kuat yakinannya. Tapi kita, ya tahu ya, kayak apa ya? Masih banyak loh aku kesalahan, masih banyak loh dosa. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya mentaati kehendak Bapa. Kita harus sadar bahwa tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Tanpa Jumat Agung tidak ada Paskah. Kalau mereka saya tanya gimana? Biasanya kalau puasa saya ini banyak kumpulan dengan mereka itu ya Arab, ya India. Sembarang orang mau kumpul. Hamba Tuhan memang harus begitu. Siap. Pagi ini saya mau katakan kepada kita, kerinduan Bapa, kerinduan Yesus Kristus agar kita menaati perintah-perintahnya. Banyak diantara kalau nanti sudah selesai puasa, aduh Mas Teguh, aduh Pak Teguh, gagal aku, gak ono apa kok gagal, gak iso memenuhi, susah, aduh gagal. Tiap tahun gagal utang lagi, tiap tahun gagal. Saya mau tantang Anda, jangan gagal. Nanti hari Minggu mendatang, Rajaku sudah menang. Yesus sudah menang. Kalau Yesus menang, saudara dan saya harus menang. Mentaati itu gampang. Saudara, dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu pada berikutnya dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat, saudara. Kalau orang-orang saudara kita disebut orang taat, wah itu bangganya luar biasa. Sampean ini orang taat. Karena taat itu melakukan, apalagi bisa melakukan 5 waktu. Betul-betul dia bisa menyelesaikan. Bisa disebut kamu adalah orang yang soleh, anak yang soleh. Waduh tuh senangnya dia. Tapi berapa yang bilang aduh berat, sulit. Kalau saudara melakukan sendiri itu berat. Tetapi kalau melakukan bersama dengan Bapa enteng. Gampang sekali. Oleh karena itu Yesus pernah katakan, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sentosa, aku akan memberikan damai. Saudara, kadang kita bisa gambarkan kalau 2 ekor sapi yang narik itu Yesus. Kita diberikan kuk dan kuknya itu ringan, enak kata Yesus. So apa yang berat itu Yesus? Kita cuma ngikut di sebelahnya aja. Tidak berat. Perintah-perintah banyak di Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat siapa Yesus, pemimpin agama, pemimpin negara, tidak ada dinubuatkan mulai dari dia sebelum lahir sampai matinya nggak ada. Tetapi kita bersyukur bahwa penderitaannya sampai nanti bangkitnya
sampai naiknya ke sorga, turunnya Roh Kudus yang dijanjikan, bahkan dia akan datang ke dunia kedua kalinya, semua sudah dinubuatkan. 700 tahun sebelumnya Yesus lahir, Yesaya juga sudah menubuatkan. Nabi Daud menubuatkan, Mika menubuatkan, Yunus menubuatkan. Kadang saya katakan, Yesus memang bukan manusia biasa, sempurna. Saudara-saudara, namun sadarkah kita bahwa Yesus sama seperti saudara dan saya? Yesus pernah menangis karena Lazarus yang dikasihnya mati. Menangis. Yesus menangisi Yerusalem, di mana Yerusalem menjadi pusat orang-orang 1 tahun 3 kali datang. Tetapi orang-orang Israel sendiri, bangsa yang dikasih tidak tobat-tobat. Yesus sudah tahu bahwa saatnya nanti dia akan hancur. Bait suci yang indah akan dihancurkan. Yesus menangisi. Yesus juga bisa marah. Karena rumah Bapa yang seharusnya menjadi tempat untuk berdoa dibuat jual beli oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Marah. Dia ambil cemeti, dia pukul, dia jungkir balikan segala tempat meja-meja baik yang ada di seluruh halaman bait Allah. Saudara, itulah Yesus. Kenapa begitu? Manusia. Saat dia berada di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan, ia sangat takut dan gentar. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, bahkan dia juga di dalam doanya, ya Bapa, jikalau sekiranya memungkinkan, cawan ini lalu daripadaku, penderitaan yang berat, kalau boleh Tuhan, lepaskan Tuhan. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu Bapa. Ketaatannya luar biasa. Saudara, mungkin kita ngerem, aduh Pak, aku ikut Tuhan kok susah terus yo, kok gak pernah enak ya. Saudara, Yesus lebih susah sebagai manusia. Yesus bisa membayangkan apa yang akan terjadi, siksaan, tekanan, fitnaan. Dia akan diludahi, kepalanya akan dipukul, bahkan disesah 39 kali. Sampai berdarah-darah. Dan Alkitab juga mencatat, Lukas 22:44, malaikat menampakkan diri, memberi kekuatan. Sebagai manusia, kalau tidak Tuhan yang memberikan kekuatan, gak mampu. Richard Wurmbrand sebagai saksi yang sudah dirusak tubuhnya, dihancurkan, dia masuk penjara, dipukuli, tetap dia mengikut Kristus. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, kapan ya? Takut juga, takut. Indonesia bisa terjadi kalau enggak hati-hati. Kebencian itu sudah mulai memuncak. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap berserah? Firman Tuhan dengan jelas dikatakan, dalam ketakutannya dicatat, ia bersungguh-sungguh lagi berdoa. Tambah. Doa kita ini harus ditambah, saudara. Bahkan dikatakan keringatnya, peluhnya, seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itulah Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur apa yang sudah dialami oleh Yesus Kristus, penderitaan, ia mampu mengikuti kehendak Bapa sampai taat, mati terpampang di atas kayu salib yang kasar. Ini enggak mudah, saudara.
Yesus berserah penuh, totalitas kepada Bapaknya. Dan dia memilih untuk taat apapun resikonya, tetap. Wah, kadang-kadang saya berpikir, sanggupkah aku? Dulu Anda tahu, nama pendeta itu sudah dicatat semua. Nggak takut saudara? Kalau dengar begitu, bisa tahu persis. Tapi pernahkah saudara berpikir, bahwa penderitaan seperti itu kalau Tuhan tidak mengendaki, tidak bisa. Teman saya di Jakarta, itu pernah mengalami sampai digorok, tetap hidup. Dan sekarang berada di Amerika. Kita hanya diminta untuk taat. Tidak mudah, tapi saya katakan mudah karena bersama dengan Yesus. Dan itu sudah dibuktikan bahwa Yesus taat sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, ini adalah misteri yang sulit diterima oleh akal manusia yang sehat. Bagaimana mungkin Tuhanmu kok menderita? Bagaimana mungkin Tuhanmu kok mati? Apalagi matinya itu disalib. Kok ngenes? Kok seperti itu? Bagaimana mungkin Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, yang dengan kemuliaan keagungannya mau turun ke dalam dunia yang gelap ini. Mau merendahkan diri menjadi manusia yang sama dengan kita. Kok mau? Saudara-saudara, justru inilah pelajaran iman Kristiani yang orang lain tidak mengerti. Tapi saudara dan saya mempercayai bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, menaati kehendak Bapa. Saudara, kalau saudara perhatikan, kehidupan Yesus itu menderita. Pada saat Maria sudah mengandung, calon suaminya Yusuf menolak. Yesus sudah ditolak di dalam kandungan. Dan mau dicerai secara diam-diam. Pada waktu mau melahirkan, semua tempat bilang, tidak ada tempat, semua penuh, tidak ada tempat. Sampai-sampai tempat di kandang pun, yalah, nggak apa-apa. Siapa yang pernah menderita semiskin-miskinnya seperti itu? Pada saat Yesus berkhotbah, dia berkhotbah, perahunya ya pinjam. Pada saat dia menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan berbagai macam orang yang dirasuk setan, dikatakan, kekuatanmu dengan Baalzebul. Terus tekanan, berbagai macam penderitaan dialami. Pada saat dia ke Yerusalem, dia elu-elukan seakan-akan ini loh raja yang akan membebaskan. Ternyata enggak pakai kuda yang gagah, tetapi dengan mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Itu pun hasil dari pinjam. Karena tertambat, diperintahkan untuk pinjam. Kalau ditanya bilang Tuhan membutuhkan, pinjam. Saat-saat kerinduannya untuk bertemu dan makan bersama seperti ini dengan murid-muridnya, ruang di atas pinjam lagi. Pada saat dia harus menghadapi maut, yang sudah tertatih-tatih, yang sudah tidak berdaya, dia berjalan di bukit-bukit yang terjal, sudah jatuh bangun, masih dipinjami pundaknya Simon dari Kirene. Matinya pun kuburannya pinjam dari Yusuf Arimatea. Siapa orang yang seperti Yesus? Kalau orang bilang susah, aku nih Pak susah. Ingat bahwa Yesus lebih susah dari kita. Dalam bentuk apapun, tidak bisa ada orang yang melawan kesusahan Yesus. Mari kita berbesar hati. Kematiannya yang ia tanggung bukan karena ia salah, bukan karena ia berdosa, tapi karena ia mengasihi saudara dan saya. Itulah kehendak Bapa yang dia taati. Dia rela
sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita tanya, oh begitu banyak kerinduan Yesus. Tapi mari kita renungkan kembali dari 10 perintah Allah ini, perintah Tuhan ini, hukum Allah ini, hukum Tuhan ini. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung, jangan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat dan ingatlah hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengingini milik sesamamu. Ini baru 10. Coba saya tes sedikit saja. Saudara-saudara, ada budaya Jawa itu dikatakan moh limo. Kalau saudara ada orang Jawa di sini pasti tahu itu. Tapi kalau belum tahu moh ini bahasanya emoh. Mau ini moh. Nggak mau. 5 itu bahasa Jawane limo. Moh limo. Mari kita ingat. M yang pertama. Main. Main-main itu bukan mainan anak-anak ya. Main judi. Kita harus berhenti total sebagai anak Tuhan dalam bentuk apapun. Saya masih ingat, mungkin tuh 50 tahun lebih itu. Dulu ada namanya itu NALO, National Lottery. Kalau saudara yang umurnya 50 ke atas itu pasti tahu. Itu nasional itu. Pemerintah yang mengadakan. Ada sumbangan dermawan sosial berhadiah, SDSB. Ada yang namanya lotre apa itu? Itu pemerintah. Orang-orang Tionghoa senang dengan majok, mencim. Ada yang pakai domino, pakai kartu. Semua itu berbagai macam bentuk berjudi. Bagaimana dengan kita? Hati-hati anak muda. Sudah banyak saya temui. Sekarang ini lebih keren. Apa istilahnya trading itu. Kalau nggak hati-hati, aplikasi-aplikasi yang nanti ujung-ujungnya bermasalah dan Anda akan mengalami kekecewaan yang besar. Anak muda sekarang mau instan. Kalau lihat engkong kita, papa kita kerja keras, hasilnya cuma begitu-begitu, tapi anak muda melejit. Mau kaya sekaya-kayanya. Hati kita yang sekian ini dunia mau dirampas dengan hati yang cuma sekian. Hati-hati. Sehingga mari jangan sampai akhir-akhirnya investasi bodong dan kita bermasalah. Berapa banyak anak Tuhan sadar maupun tidak coba. Kalau Anda sudah terjerat, stop. Itu M yang pertama. Bentuk apapun juga, adu ayam, adu apapun, stop. Termasuk adu jangkrik itu bisa main judi. Yang kedua, M yang kedua apa? Minum mabuk. Apapun juga bentuknya. Apa itu toa dari daerah timur, stop. Kalau enggak, banyak pendeta-pendeta yang tidak bertobat itu dia minum dulu supaya percaya diri, supaya berani. Apanya yang harus berani dan percaya diri setelah minum? Ada orang-orang Kristen yang jual arak putih karena ini menghasilkan duit juga. Itu M yang kedua. M yang ketiga apa? Bahasa Jawa, madon. Madon itu wedoan. Nah, kalau perempuan ya lakian. Oh, jangan Anda pikir bahwa hanya orang laki yang wedoan, orang perempuan juga. Saya sebagai seorang yang masih muda hampir-hampir jatuh. Sebagai seorang Yusuf hampir-hampir. Kalau enggak sudah.
Anak-anak muda bisa dirayu. Kalau Anda baca di dalam Amsal 5, hati-hati. Kita bisa tertarik dengan bujuk rayu wanita-wanita pekerja-pekerja seks. Apalagi kalau Anda sudah berada di luar tanpa iman yang kokoh. Banyak anak muda studi bisa jatuh kepada wanita-wanita. Apalagi sekarang dengan mudah. Online itu mudah. Apa M yang keempat? Madat. Madat itu bisa candu, ngisap candu. Ganja, apalagi morfin, ekstasi, acid. Bisa saja heroin, kokain, happy five, macam-macam obat. Kalau enggak, anak-anak muda bisa terjerat. Mungkin Anda katakan, enggak Pak, saya enggak pernah Pak, begitu oke. Tapi berapa banyak pendeta? Berapa banyak majelis gereja, pengurus-pengurus? Saya kaget beberapa waktu yang lalu. Ketua pemuda, HP-nya tertinggal. Setelah di dalam kontennya itu konten blue film. Siapa enggak kaget? Hamba tuannya bilang, coba Pak Teguh, kayak gini loh anak-anak sekarang. Hati-hati anak muda. Langsung hapus seperti itu. Pikiranmu akan terus-menerus tanpa disadari. Anda sudah kalah di situ. Anda sudah terpikat di situ. Anda bisa jatuh. Hari ini kalau ada di antara Anda yang masih merokok, lepaskan itu. Saya dulu sampai 3 pak. Habis bisa berhenti total. Dan berapa banyak orang ditolong hanya karena Yesus. Karena penjudian harus masuk penjara, ngalami seperti itu. Dan di dalam penjara itu banyak orang yang tato. Saya mulai dari kecil sudah ingat, nggak boleh. Untuk mencacah tubuh nggak boleh. Sehingga tidak ada satupun tubuh yang dicacah. Pada waktu itu belum ada warna. Masih pakai jarum. Orang nganggur di dalam penjara itu kerjanya begitu. Saudara-saudara, kita harus stop. Dan yang terakhir, M yang terakhir, maling. Hati-hati juga. Kalau enggak, kita bukan hanya maling dalam arti ambil uang, ambil barang orang, tetapi M itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita ini mencuri waktu. Kalau ada majikan, waduh kerja kayak yok kayak sungguh-sungguh. Kalau nggak ada santai. Kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Masih banyak hal yang bisa tanpa disadari atau sadar. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita pendek. Ada 2 anak yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang satu diperintahkan dia kerjakan. Kerjakan. Betul-betul kerja. Yang kedua dia diperintahkan orang tuanya. Dia kerja betul-betul. Dia melakukan betul-betul. Setelah ditanya, "Nyo, kamu kok rajin sekali ya? Kalau diperintah mama papamu itu kok langsung kamu kerjakan?" Apa jawabnya? "Iya, Cuk, iya, Ai. Kalau enggak, dikepuki mbek papa, dikepuki mbek mama, sehingga dia melakukan." Yang kedua ditanya, "Kenapa yo? Kamu melakukan kalau diperintahkan orang tua kamu melakukan?" "Ya, firman Tuhan bilang kasihilah ayahmu dan ibumu. Apapun yang diperintahkan mama sama papa, aku mau melakukan." Saudara-saudara, beda ya. Satu melakukan, satu juga melakukan. Tetapi ini melakukan karena motivasinya, kalau aku nggak melakukan, aku dipukul. Kalau aku nggak melakukan, uang jajanku di stop. Jadi aku harus melakukan. Tapi ini adalah sesuatu pelayanan yang rapuh. Yang kedua, dia melakukan karena mencintai papa mama.
Kita melakukan karena kita mengasihi Allah. Nggak dihormati, nggak apa-apa. Nggak dikasih, nggak apa-apa. Bisa Anda seperti itu, tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh mau mentaati kehendak Bapa, bukan hal yang enak saja yang Dia janjikan, bahkan penderitaan pun itu menjadi bagian dari kita, tetapi ada damai dan sejahtera Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini masih banyak, saudara. Saya katakan, saya akan akhiri 1 menit lagi ini. Kalau firman Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Bagaimana dengan kita di masa-masa pandemi ini? Aduh Pak, susah loh Pak. Berat loh Pak. Berat, berat. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Kalau firman Tuhan katakan, jangan jauhi ibadah. Bisa kita rutin, tetap stabil, tetap ikuti. Tidak mudah. Jangan ada Allah lain. Dalam keadaan susah Anda tetap, ataukah Anda menyimpang sedikit? Ya nggak apa-apa toh, guamnya sedikit Pak. Tanya-tanya garis tangan. Tanya-tanya sama tetangga saya itu loh, kok bisa tahu nih. Anda mau coba? Seperti itu. Kita harus katakan, mau. Tidak mau aku. Aku mau hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu yang Anda lakukan, kendati pun Anda susah mungkin, tapi damai dan sejahteramu itu ada dalam hidup kita. Itu lebih dari segala sesuatu. Keyakinan keselamatan itu lebih dari segala sesuatu. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah selesai. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus mampu menerjemahkan lebih dalam lagi. Menerjemahkan lebih sederhana lagi. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik. Tapi kami mau Tuhan melakukan perintah-perintah-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau membantu kami, menolong kami tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Teguh untuk pemberitaan firman-Nya pada siang hari ini. Semoga firman yang telah ditabur dapat menjadi pembakar semangat kita, Jemaat GKT Trinity, untuk menjadi pelaku firman hari lepas hari. Kita saatnya akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah melalui kotak persembahan yang telah tersedia di depan. Jemaat dipersilakan untuk membawa ungkapan syukurnya masing-masing. Sambil membawa ungkapan syukur, kita akan menyanyikan PPR nomor 298, Pimpin ke Kalvari. PPR nomor 298, Pimpin ke Kalvari. Getsemani
Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita, persembahan syukur kita kepada Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa, firman-Mu telah mengajar kami tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan-Mu. Yesus seringkali mengajar murid-muridnya untuk mengikuti teladannya dan melakukannya senantiasa untuk mengingat Yesus. Sekarang kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu sambil mengingat akan tanggung jawab kami untuk bersyukur atas pemberian diri putra-Mu dan untuk melayani sebagai teladan kami bagi orang lain. Berkatilah persembahan ini ya Allah. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu yang kudus. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang majelis yang sudah ditugasi untuk membuka perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Saya percaya paling tidak 1 minggu sudah pernah disampaikan kalau hari ini ada perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus itu adalah perintah. Perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perjamuan kudus memiliki makna. Yang pertama adalah penderitaan Kristus masa yang lalu. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, sehingga saudara dan saya seharusnya dihukum. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, maka Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, Dia sudah menanggung semua. Mari kita renungkan pengorbanannya, dan kita mengucap syukur atas kasih-Nya. Dan kita mau bertekad lebih berkenan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yaitu persekutuan dengan sesama anggota tubuh. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dalam penderitaan, kematian, kebangkitannya. Sehingga melalui perjamuan kudus ini mari kita bertekad lebih mengasihi sesama kita. Kalau enggak datang tuh ditelepon, kenapa Ci? Kenapa kok? Kenapa Om kok enggak datang, sakit Kak? Peduli. Dan yang ketiga, pengharapan akan kedatangannya, masa yang akan datang. Dengan mengikuti perjamuan kudus, mari kita menyatakan ada pengharapan. Mungkin kita ini susah, ada pengharapan. Enggak kalau susah terus. Keselamatan yang sempurna akan kita nikmati. Dan inilah yang mampu memberikan kekuatan dan penghiburan pada saat saudara menghadapi pergumulan yang berat. Ingat, kita tidak sendiri. Yang ketiga, mari memeriksa diri. Yang pertama, apakah kita mau mengakui, ini loh Tuhan, kelemahanku di sini loh Tuhan, aku ini mungkin selalu bersungut, selalu tidak mengucap syukur, selalu marah-marah. Itu kelemahan kita. Yang kedua, apakah saudara yakin kalau kita datang kepada Kristus, maka Dia akan menjawab bahwa dosa-dosa kita ini diampuni.
Sehingga kita ini dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Yesus Kristus. Dan sebagai akhir, mari kita mengikuti perjamuan kudus, bukan cuma makan roti, minum air anggur, selesai. Ada sukacita. Masih bisa aku ikuti, tiap kali perjamuan masih bisa. Sekalipun di rumah sakit masih bisa ikuti, bersyukur. Mari, Bapak Ibu, kita sadar, kita mau sungguh-sungguh, mau meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, segala bentuk ketidakpercayaan diri kita. Supaya kita berkenan kepada Allah dan hidup dalam persekutuan yang lebih baik dengan sesama anggota jemaat. Kalau sudah baik dengan sesama, mari kita baik dengan saudara kita yang lain. Saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan untuk kami bisa mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan ampuni kami, seringkali kami gagal untuk melaksanakan akan kebenaran-Mu. Tuhan kuatkan kami, supaya kami tidak hidup terus-menerus dalam tekanan jiwa kami karena kebersalahan kami, karena dosa yang kami lakukan, karena ketidaktaatan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah meneladani, Engkau begitu setia pada kehendak Bapa. Engkau mentaati sampai mati di atas kayu salib. Bagaimanakah kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami mau meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur agar menjadikan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang kami terima. Kami dapat bertambah teguh dalam iman, di dalam anugerah Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami, karuniai kami anugerah supaya kami terus memperoleh kekuatan dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan. Agar kami mengalami kemenangan demi kemenangan dan hati kami penuh penyerahan dan melewati hidup yang juga penuh dengan berbagai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada waktu malam Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan daku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, yang memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah akan aku. Saudara-saudara, agar perjamuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, maka ada beberapa syarat. Anda yang sudah dibaptis anak dan sudah disidi, silakan. Anda yang dibaptis dewasa, silakan. Kalau ada anggota gereja luar hari ini datang, silakan minum dan makan bersama-sama kami kalau Anda sudah siap. Namun bagi Anda yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan ini, jangan ambil. Tunggu, ada saatnya Anda akan mengikuti perjamuan. Mari saudara, kita akan bagikan roti dan anggur dengan memuji Tuhan. Dekat ke salib-Mu.
bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang memuliakan hingga dalam surga kelak. Ada imanku yang terkecil tanpa tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, Bapak Ibu Saudara, adakah yang tertinggal? Jadi masih saya berikan kesempatan, mungkin bergumul, saya mau ikut, enggak, saya mau ikut, enggak. Kalau ada yang bergumul dan tertinggal, masih ada kesempatan untuk menikmati roti dan anggur. Kalau ada, silakan mengangkat tangan. Kalau tidak ada, oke. Mari kita angkat roti Tuhan ini. Yesus berkata, silakan berdiri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah sebagai peringatan Yesus yang mati bagi saudara dan saya. Dengan iman dan rasa syukur, silakan memakannya. Mari kita buka. Angkat cawan ini. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan darah Yesus yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Silakan meminumnya. Izinkan saya meminta Bapak Michael untuk menutup di dalam doa.
Ya. Kita tetap berdiri, kita akhiri doksologi. Dan kita amini dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari sorga. Melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin.